Assalamualaikum. Ini perjalanan aku pengen ke Borobudur, dan ini kami menginap di sebuah penginapan kecil. Di depan kamarnya itu ada kayak ruang tamu kecil gitu. Nah, penginapannya ini sangat homey banget. Kamarnya tidak begitu besar, tapi suasananya enak. Ini sedikit gambaran kamarnya itu seperti ini nih. Ada mesin jahit di sana dijadikan meja. Terus kita coba lihat yuk ke kamar mandinya. Kamar mandinya juga menurut aku sih tidak kecil, tapi juga tidak terlalu lebar. Ya lumayan ya untuk menginap hanya spend 1 atau 2 malam. Sangat-sangat worth it banget. Pagi-pagi sebelum berangkat ke Borobudur, kami sarapan dulu di restorannya. Ada diberikan 3 menu pilihan, itu ada nasi goreng, mie goreng, dan bubur ayam. Nah, ini suasana di restorannya lebih dominan nuansa kayu-kayu gitu, dan membuat suasana restoran ini semakin lebih adem. Dan kebetulan juga saat ini itu tamunya lagi sepi ya, nggak terlalu rame, mungkin karena lagi musim pandemi. Orang-orang masih cukup berpikir jauh untuk berlibur. Ini kita udah sampai di kawasan parkirannya Borobudur. Sebelum masuk ke Borobudur kita harus melewati beberapa pemeriksaan dulu dan beberapa hal yang perlu dilakukan. Dan ini adalah kawasan di bawah pelataran dari Candi Borobudur. Nah, untuk masuk ke kawasan pelataran Candi Borobudur itu kita harus mengantri dan dilakukan secara bertahap dengan membatasi jumlah orang yang naik. Yeay, sampai juga di pelataran Candi Borobudur. Itu tadi jalanan yang udah dijalani di bawah sampai naik ke sini. Dan ini pelatarannya luas banget. It's amazing. Di saat kami berkunjung ke Candi Borobudur ini, dibatasi banget, batas terakhirnya itu hanya bisa sampai di pelataran Candi Borobudur. Tidak bisa naik ke candinya. Dikarenakan kalau misalnya dinaik ke candinya gitu, dikhawatirkan kan harus membersihkan kawasan tersebut dengan disinfektan, dan itu berdampak sedikit kurang baik kepada batu-batu yang ada di candi ini sendiri. Jadi dibatasi wisatawan tuh hanya sampai di pelatarannya saja. Selama di pelataran ini kita tidak boleh lepas masker sama sekali, dan kita juga tidak bisa naik ke candinya langsung. Sedikit informasi tentang Candi Borobudur ini, berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan terletak di atas bukit pada dataran yang dikelilingi 2 pasang gunung kembar, Gunung Sindoro, Sumbing, dan Gunung Merbabu Merapi. Jika kita lihat lebih dekat, terlihat jelas batu-batu yang ada di Candi Borobudur ini berbeda-beda, dan ini menunjukkan candi ini sudah mengalami pemugaran beberapa kali, dan pemugaran terakhir itu dan terbesar di tahun 73 sampai tahun 84, di mana UNESCO berperan besar. Coba perhatikan relief yang ada di kaki candi ini. Relief ini menggambarkan tentang hukum sebab akibat, atau dinamakan reliefnya Karma Wibangga. Di setiap frame yang ada di sini itu menggambarkan satu kondisi di mana adanya perlakuan buruk nantinya akan mendapatkan balasan yang seperti apa, dan perlakuan baik nantinya juga akan mendapatkan balasan yang seperti apa. Dan ini tadinya relief ini tertutup, tapi di saat pemugaran dilakukan ditemukanlah relief tersebut. Ini adalah batu yang tadinya menutupi relief Karma Wibangga. Kami berkunjung ke Candi Borobudur ini di pagi hari, sekitar jam 10 begitu, dan cuaca hari ini tuh sangat-sangat cerah sekali. Jadi melihat candi ini sangat jelas dengan cuaca yang cerah ini.
Oh iya, di Candi Borobudur ini juga kita bisa menemukan arca singa, 2 di pintu masuk depan dan 1 di pintu belakang. Nih singanya cute ya. Tapi lihat deh, singa yang di Candi Borobudur ini tidak segarang singa yang aslinya. Di zaman dulu, sepertinya singa itu tidak ditemukan di Pulau Jawa. Nah, sementara di Candi Borobudur ini kita bisa melihat arca singa. Gimana ya kira-kira? Dari mana sumbernya pemahat dulu bisa mengetahui bentukan singa? Teman-teman bisa sharing dong kalau kalian punya informasi tentang mitologi dari si arca singa ini. Dengan luasnya wilayah kawasan wisata untuk Candi Borobudur ini, tidak hanya kita bisa mengunjungi Candi Borobudur, tapi kita juga bisa mendapatkan beberapa tempat untuk berwisata bersama keluarga, seperti tempat bersahabat dengan gajah. Dan saking luasnya tempat ini tuh kita bisa naik kendaraan seperti ini untuk mengelilingi kawasan wisata Candi Borobudur ini. Tidak lupa juga kita bisa berkunjung ke Museum Borobudur dan Museum Samudra Raksa. Di Museum Kapal Samudra Raksa ini kita dapat melihat foto-foto, terus peninggalan di mana kapal Samudra Raksa ini dibuat dengan berdasarkan relief yang ada pada Candi Borobudur, dan kapal ini juga sudah berlayar sampai ke Madagaskar. Nah, ini adalah Museum Borobudur, di mana di sini teman-teman bisa lihat banyak batu-batu dan arca yang tidak utuh ada di sini. Dan ini adalah batu-batu yang tidak bisa diperkirakan di mana posisinya pada saat pemugaran. Jadi saat mau dipasang kembali itu posisinya tidak bisa diketahui dengan jelas di sebelah mana. Jadi dikumpulkan tuh di sini itu. Dan di Museum Borobudur ini ada beberapa ruangan-ruangan di mana teman-teman bisa nanti masuk di sana itu dan melihat dengan sangat-sangat jelas diterangkan di sana tentang sejarah, terus makna dari setiap sisi bentuk yang ada di Candi Borobudur. Sayangnya aku tidak bisa menunjukkan detail apa yang ada di dalam ruangan tersebut karena ada sedikit larangan untuk tidak membawa kamera ke dalam ruangan tersebut. Jadi kalau teman-teman ingin tahu detailnya seperti apa, kalian harus berkunjung ke Candi Borobudur, one of World Heritage, dan juga museum-museumnya. Sampai di sini dulu videoku. Assalamualaikum.